Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ya di cuplikan, hari ini tuh aku mau food prep. Nah, ini tadi aku baru pulang dari pasar. Aku langsung masak nasi dulu ya teman-teman, karena nanti kalau keasikan food prep aku bisa lupa masak nasi dan tiba-tiba siang aja nanti Pak Su pulang minta makan siang-siang, kadang-kadang bisa lupa masak nasi. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan ini teman-teman gak usah salpok sama celana dalamannya yang kepanjangan dari daster. Sebelum memulai food prep ini aku beresin dulu tirisan piringnya supaya tempat food prepnya nanti lega dan lebih nyaman ya. Nah, ini lanjut kita bongkar belanjaannya. Nah, yang pertama aku beresin yaitu protein hewaninya teman-teman, karena itu yang cepat rusak. Nah, ini tadi yang pertama aku beli ikan patin ya teman-teman. Aku belinya 1 kilo lebih, per kilonya itu 28.000. Nah, ini aku cuci-cuci kayak gini aja ya teman-teman, langsung ditirisin. Nah, setelah ditirisin ini langsung aja aku taruh di wadah terpisah ya, di dua wadah yang terpisah. Yang satunya itu rencananya bakalan aku goreng, dan yang satunya lagi itu bakalan aku bikin pepes. Nah, lanjut di sini tadi aku juga beli 1 ekor ayam petelur, harganya itu 65.000. Nah, untuk ayam petelurnya ini aku simpan perongkalan kayak gini ya, karena nanti rencananya mau aku bikin soto Banjar. Nah, untuk penyimpanannya ini aku simpan langsung satu wadah 1 ekor aja biar menghemat tempat. Nah, ini juga aku tadi beli ikan nila. Ikan nilanya itu 1 kilo lebih, per kilonya 30.000. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku juga ada beli tulang iga ya. Ada yang beli iga. Ini masya Allah sekali teman-teman, jarang banget aku nemuin ada yang jual iga dagingnya tebel kayak gini. Tuh lihat, tebel banget dagingnya teman-teman. Untuk iganya tadi aku beli 1/2 kilo ya teman-teman. Lanjut di sini aku juga ada beli daging tadi teman-teman ya. Dagingnya juga aku beli tadi 1/2 kilo ya teman-teman. Untuk iga dan daging untuk penyimpanannya sama seperti ikan-ikan tadi ya, langsung aku taruhin di wadah aja dan aku masukkan di freezer. Mohon maaf banget ya untuk harga iga dan dagingnya tadi aku lupa berapa per kilonya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku juga ada beli usus ya teman-teman. Ususnya itu sudah ditaruhin di piring-piring gitu tadi teman-teman. Per piringnya itu 10.000. Aku belinya 1 piring aja tadi. Oke, lanjut di sini aku ada beli hati. Ini hatinya yang besar-besar ya teman-teman. Aku belinya di harga 4 piece itu 10.000 ya teman-teman.
Nah, untuk protein hewaninya ini aku udah selesai ya teman-teman. Nah, jangan lupa kencingnya dibersihkan ya teman-teman, biar nggak bau amis. Untuk usus dan hatinya juga sudah aku tirisin ya teman-teman, dan ini masih sama ya teman-teman, aku simpan di wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Sebelum lanjut ke sayur-sayuran, ini aku mau ngopi dulu ya teman-teman, sambil makanin jajanan anak aku karena mau duduk istirahat sebentar dulu. Gimana teman-teman, ada yang suka ngopi kayak aku nggak? Aku tuh orangnya suka ngopi ya teman-teman. Biasanya aku ngopi 1 gelas sehari, jarang banget aku tuh nggak ngopi ya seharian itu. Oke, setelah istirahat sebentar ngopi-ngopi, ini aku mau lanjutin bongkar sayur-sayuran dah, sekalian nyusun-nyusunin biar bisa masuk kulkas ya. Nah, ini aku taruh di wadah seperti ini dulu ya teman-teman, mau aku angkat ke atas karena lebih enak rasanya kerja itu sambil berdiri. Oke, untuk yang pertama ini aku mau nyusunin perbawangan ya teman-teman. Tadi aku beli bawang merah itu 1 kilo, bawang putihnya juga 1 kilo. Dan yang tadi itu bawang bombay sama bawang merah India itu sisa ya teman-teman, sisa minggu kemarin. Oke, perbawangan tadi sudah selesai. Ini aku lanjut metik genjer ya teman-teman. Ini sayur favorit aku ya teman-teman. Ini genjernya aku potong-potongin aja, langsung aku masukin ke plastik kurep gitu ya teman-teman, biar bisa disimpan dalam kulkas. Oke, lanjut. Ini aku mau membersihkan jagung ya, jagung muda. Ini jagung kesukaan anak aku. Alhamdulillah ketiganya suka sekali ya sama jagung muda teman-teman. Untuk jagung mudanya ini aku masukin dalam plastik kurep yang kecil seperti ini ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau masukin bayam. Nah, untuk bayamnya ini langsung aku masukkan bulat nggak aku petik maksudnya teman-teman, soalnya mau aku bikin keripik daun bayam buat anak-anak ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku beli kembang kol juga teman-teman, ini kesukaan kakak Gina sama dedek kan saya, makanya aku belinya agak banyak. Lanjut, ini aku juga beli sawi pakcoy ya teman-teman. Untuk pakcoynya ini mau langsung aku masukkan ke plastik wrap seperti ini ya. Kok plastik wrap, plastik clip maksudnya. Oke, lanjut. Di sini aku juga beli sawi putih atau apa ya namanya.
Nah, untuk sawi putihnya ini aku pakein plastik wrapping ya, biar lebih awet aja di kulkas teman-teman. Dan ini aku ada beli buncis. Ternyata aku tadi belinya dua kali ya teman-teman, aku lupa kalau sudah beli, dan di tempat yang lain aku beli lagi ya teman-teman buncisnya. Jadi ini aku beli buncisnya itu setengah kilo jadinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, insya Allah nggak sampai kebuang ya teman-teman, karena aku memang suka makan sayur. Oke, lanjut untuk tempe nggak aku apa-apain ya teman-teman, masukin bulat aja ke kulkas. Untuk si sayur kolnya juga sama ya, seperti kembang kol sawi putih tadi, sama-sama aku pakaiin plastik wrapping. Nah, untuk si kecambah ya, ini kecambah pendek ya teman-teman. Untuk kecambah aku taruhin di dalam wadah, terus aku kasih air gitu. Insya Allah dia bertahan bisa sampai 1 minggu lebih ya teman-teman. Dan di sini aku juga beli lombok ya teman-teman. Ini tadi aku beli lomboknya campur ya, beli lombok rawit sama lombok taji ya teman-teman. Untuk lomboknya ini aku petik-petikan aja seperti ini ya, biar gampang aja saat aku mau memasak. Oh iya, di bawah lomboknya itu aku lapisin pakai tisu ya teman-teman. Oke, di sini tadi aku juga beli lombok keriting ya teman-teman. Apa saya? Oke, kita iklan sebentar ya. Nih ada yang nangis. Apa? Ada yang manja-manja. Oke, kita berhenti sebentar dulu. Iya ya, ngantuk kah? Entar mama cuci tangan dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nih tadi adik kansanya sudah bobo ya. Beginilah teman-teman kalau punya anak kecil. Kita berhenti dulu. Nah, sekarang dia udah bobo, jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanan lomboknya ini aku tambahin 1 siung bawang putih ya teman-teman. Kalau menurut aku sih kalau dikasih bawang putih itu jauh lebih awet ya teman-teman. Oke, ini lanjut lagi. Di sini aku juga ada beli jamur tiram. Aku belinya setengah kilo ya teman-teman tadi. Nah, itu tadi aku beli hampalam, kalau kata orang Banjar tuh mangga muda ya teman-teman, tapi mangga mudanya orang Banjar. Itu enak banget kalau kita mau mepes ikan. Oke, lanjut. Di sini juga aku beli kentang. Nah, ini aku belinya 2 kilo karena aku mau bikin cemilan-cemilan buat anak-anak di rumah. Oke, di sini juga aku beli perbumbuan ya teman-teman. Nah, untuk daun salam dan daun jeruknya ini biasanya aku taruhin di freezer ya teman-teman, jadi beku dan awet sih menurut aku teman-teman. Nah, ini untuk tahunya sebelum disimpan aku biasanya siram pakai air mendidih ya teman-teman. Jadi disiram air mendidih, nanti kita dinginkan dulu di suhu ruangan. Nanti kalau sudah dingin baru kita masukkan ke dalam kulkas. Dan oke, ini food prepnya aku udah selesai ya teman-teman, dan ini dia hasilnya. Nah, udah lengkap ya teman-teman, udah rapi juga, udah aman lah ya untuk 1 minggu ke depan. Oh iya, mungkin teman-teman bertanya, kok ini apa agak banyak ya? Iya, memang agak banyak ya teman-teman, karena aku di rumah memang masak 3 kali sehari. Karena kita memang jarang ya teman-teman masak itu buat 2 kali makan, apalagi sampai 3 kali makan. Jadi kita itu masaknya sedikit-sedikit, habis sekali makan gitu loh teman-teman. Nah, ini oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku mau nutupin wadahnya dulu ya, biar cepat kita masukkan ke kulkas. Nah, oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku untuk hari ini, untuk kegiatan aku hari ini, karena aku mau lanjut masukkan bahan makanannya ke dalam kulkas ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.
I will take a little trip over yonder, so I can take a look.